Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pintar. Halo juga kepada Bapak dan Ibu Guru dari SMPN 97 Jakarta. Dan juga teman-teman yang ada yang hadir di room Zoom meeting maupun juga yang menonton di YouTube channel kita Radio Distrik. Bagaimana kabarnya semua? Sehat itu dong, Mbak. Baik, Bu. Baik, Bu. Semoga senantiasa sehat ya. Perkenalkan, nama saya Isti Latifah dari Radio Distrik Jakarta. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam program acara Belajar Bersama Radio Distrik. Dan sebelum kita mulai acaranya, saya akan membacakan jadwal pembelajaran ini, yaitu untuk pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ibu Sifani Yuska. Dan kemudian nanti di mata pelajaran kedua ada IPA kelas 9 bersama Ibu Sri Hayati. Dan yang terakhir pembelajaran ketiga yaitu Ekskul Pramuka kelas 9 bersama Bapak Dharma. Nah, marilah kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baiklah teman-teman, kita hari Jumat yang penuh berkah ini berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing sebelum memulai kegiatan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai kegiatan pembelajaran pertama, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ibu Sifani Yuska. Sudah hadir bersama kita Ibu Sifani. Kepada Ibu Sifani kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sekali kita berjumpa sama kalian hari ini, ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pembelajaran Bahasa Indonesia. Pertama-tama tadi kita sudah berdoa ya. Nah, sekarang jangan lupa kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan karunia-Nya hari ini kita dapat kembali belajar dari rumah. Nah, udah siap semua belajar kan ya? Ya. Oke.
Ibu yakin anak-anak Ibu semua pasti semangat belajar. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang seru dan menarik. Ibu berharap kalian enjoy ya untuk bisa belajar hari ini. Oke, kita langsung saja ya mulai ke pembelajaran kita hari ini. Baik. Oke. Kita tunggu sebentar ya. Ini ada sedikit masalah teknis. Ibu ingin menampilkan PowerPoint Ibu, tapi belum bisa. Kita tunggu sabar ya anak-anak semuanya. Sambil menunggu PowerPoint-nya, Ibu mohon sama kalian dalam pembelajaran ini sebelum Ibu minta kalian untuk berbicara atau sebelum ada kesempatan untuk kalian berbicara, di-mute ya mikrofonnya ya, dimatikan dulu mikrofonnya, oke? Baiklah, mari kita belajar. Hari ini apa yang akan kita pelajari? Baik, kita akan belajar bahasa Indonesia di sini. Dan kemarin ya, di dalam kelas 7 di semester 1 ini, kalian sudah mempelajari teks deskripsi ya di awal. Udah mempelajari bagaimana sih teks deskripsi itu, lalu ciri-cirinya, tujuan, isinya, dan yang lain sebagainya. Kalian sudah belajar. Nah, setelah belajar teks deskripsi, lalu kalian bisa mendeskripsikan sesuatu objek dan mendeskripsikan diri kalian, kalian sudah juga belajar mengenai teks cerita fantasi. Kalian sudah mengetahui unsur-unsurnya, kalian sudah mengetahui apa itu teks cerita fantasi, lalu bagaimana ciri-cirinya, lalu apa tujuannya, jenisnya, banyak ya kemarin. Nah, pembelajaran kita hari ini masih sama nih sobat pintarnya Ibu semua. Kita masih belajar tentang teks cerita fantasi. Tetapi kemarin kan kita sudah bahas tentang pengertian, ciri-ciri, karakter ya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke hal yang lebih dalam lagi terkait teks cerita fantasi. Penasaran apa? Yuk kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi nih. Kalian kemarin belajar teks deskripsi ada strukturnya, lalu ada kebahasaannya juga. Nah, sama. Teks cerita fantasi juga memiliki struktur dan kaidah kebahasaan. Tetapi, ya, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, Ibu mau review nih. Ibu mau review dulu ingatan kita mengenai apa itu teks cerita fantasi dan bagaimana contoh serta ciri-cirinya. Siap? Siap ya anak-anak Ibu semua? Oke, sobat pintar Ibu, kita akan review sebentar materi kita dengan menonton sebuah cuplikan video. Ya. Kita akan menonton sebuah cuplikan video. Oke. Sebelumnya kita ketahui dulu ya kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks cerita imajinasi atau cerita fantasi yang diharapkan kalian nantinya bisa mengidentifikasi struktur dan juga unsur kebahasaan di dalam teks cerita fantasi itu. Oke, seperti yang tadi Ibu bilang, Ibu mau review dulu mata pelajaran kita yang kemarin, pelajaran kita yang sudah ya mengenai apa itu teks cerita fantasi. Apakah kalian masih ingat? Mari kita saksikan. Sobat pintar Bu Fani, Ibu mau tanya nih ya, terkait isi dari video yang sudah kita tonton tadi.
Kita ulas dulu sedikit ya, apa sih itu teks cerita fantasi ya? Teks cerita fantasi itu kan berisi hal-hal yang tidak nyata. Ciri-cirinya yang pertama dia isi ceritanya itu pasti ada sesuatu hal yang berbau fantasi yang tidak ada di dunia nyata dan biasanya itu tidak terbatasi oleh kenyataan yang ada. Jadi ya semuanya serba ajaib gitu. Terus dia menggunakan latar yang banyak, ada latar lintas zaman, latar lintas ruang yang sama sekali nggak bisa kita habis pikir gitu kalau di dunia nyata tuh ada apa enggak sih gitu ya. Terus biasanya nih si tokoh di dalam cerita itu ya biasanya memiliki kekuatan super ataupun memiliki kekuatan khusus, kemampuan khusus yang nggak dimiliki sama orang-orang di dunia nyata. Dan yang pasti sifatnya nggak nyata ya, karangan. Sekarang Ibu mau tanya nih sama anak Ibu, sobat pintar Ibu yang namanya Yemi Maniwang. Halo Niwang, boleh dinyalakan mikrofonnya Niwang? Yemi Maniwang? Halo? Baik, kalau misalnya Yemi Maniwang tidak menyaut, berarti Ibu mau coba panggil sobat pintar Ibu yang bernama Theodora Felicia. Feli, halo Feli. Ya, Bu. Halo, Ibu, Feli, aku mau tanya dong, video yang tadi kita tonton itu termasuk cerita fantasi bukan? Iya, Bu. Ya. Lalu, kalau menurut Feli, kenapa sih video itu termasuk ke dalam teks cerita fantasi, Feli? Awannya bisa bisa membuat hewan atau bayi gitu, Bu. Terus masa burungnya bisa terbang ke awan gitu, Bu. Oke, good, pintar. Terima kasih, Felicia atas jawabannya. Oke, Iya, Bu. ada yang mau nambahin nggak? Coba Kalista, mana Kalista? Halo Kalista. Kalista. Bu. Oke Kalista, coba. Ada nggak yang mau kamu tambahin dari jawaban Feli tadi? Selain ada burung yang bisa terbang sampai awan, terus ada awan yang bisa membentuk manusia ya, sama bayi-bayi. Terus apa lagi? Apa lagi, ayo. Apakah burung bangau di dunia nyata memiliki tugas untuk mengantar bayi, Kalista? Enggak, Bu. Iya, itu salah satu yang tidak nyata ya. Iya. Nah, terima kasih Kalista. Jadi, seperti apa yang sudah kita tonton dan jawaban dari temanmu tadi, video itu termasuk teks cerita fantasi karena banyak hal-hal yang nggak nyata di dalamnya. Yang pertama, burung bangau nih. Yang kita tahu kan burung bangau itu adalah burung yang makannya ikan gitu, pemakan ikan. Tetapi di sini burung bangau memiliki fungsi lain. Apa itu? Mengantarkan bayi yang sudah diciptakan oleh awan. Nah, awannya di sini ya, ternyata si awan ini yang tadi seperti ciri-ciri yang nomor 4 bahwa ada tokoh yang memiliki kekuatan khusus, kekuatan ajaib gitu. Nah, awan udah bisa berbicara, terus ada mata, ada hidung, lalu dia punya tangan, dia memiliki kekuatan untuk menciptakan bayi-bayi gitu, untuk diantarkan oleh burung bangau. Selain menciptakan bayi-bayi, dia juga memberikan energi kehidupan supaya bayi itu bisa hidup. Luar biasa ya. Terus latarnya itu dibagi dua. Ada latar di dunia nyata ya. Tadi kan terlihat dari burung bangaunya itu mengantarkan bayi kepada seorang ibu. Lalu juga dia ada dunia langit gitu, yang isinya semua kumpulan awan ya yang membuat atau menciptakan manusia. Oke deh, sampai sini berarti Ibu kasih apresiasi buat kalian bahwa pada dasarnya kalian sudah memahami apa itu teks cerita fantasi. Baik, mari kita masuk ke dalam materi kita mengenai struktur dan kebiasaan teks cerita fantasi. Nah, kalian di sini kan sudah mempelajari dua teks ya, ada teks deskripsi dan juga ada teks narasi. Nah, teks deskripsi di sini yang sudah kita ketahui ya, adalah teks yang berfungsi untuk menggambarkan suatu objek gitu.
Pokoknya kalau ada teks yang isinya menggambarkan suatu objek secara rinci, itu pasti adalah teks deskripsi. Nah, yang kita pelajari sekarang itu termasuk ke dalam teks teks narasi. Apa sih itu teks narasi? Gitu. Teks narasi adalah suatu teks yang berisikan suatu cerita atau peristiwa serta konflik yang dialami oleh tokoh di dalam cerita itu. Jadi kalau kamu baca cerita, baik itu cerita fantasi, dongeng, ya sama aja, lalu cerpen, novel, itu termasuk ke dalam teks narasi. Kenapa? Karena isinya adalah cerita. Gitu. Nah, karena teks cerita fantasi isinya juga cerita, maka dia masuk ke dalam kategori teks narasi, gitu ya. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana teks narasi itu tersusun atas struktur-struktur serta kebahasaan-kebahasaan yang ada di dalamnya. Yuk, kita lanjut. Oke. Seperti pembelajaran yang sudah Ibu bilang tadi, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai struktur teks cerita fantasi dan juga mengenai kebahasaan teks cerita fantasi. Kita pelajari ini dulu ya. Ya, kita pelajari yang ini dulu ya. Oke, ini dia struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi. Kalau misalnya kita ingat-ingat nih mengenai struktur teks deskripsi. Kan kalau struktur teks deskripsi ada dua, ya kan? Bagian atas biasanya bagian pengawalan itu kita sebut sebagai identifikasi umum. Lalu bagian selanjutnya disebut dengan deskripsi bagian atau deskripsi. Nah, sama kayak teks deskripsi nih. Teks cerita fantasi juga memiliki struktur. Tapi karena dia adalah teks yang berbeda, maka strukturnya pun berbeda. Isinya kan beda ya antara teks deskripsi sama teks cerita fantasi ya. Oleh karena itu strukturnya pun juga berbeda. Nah, kalau struktur teks cerita fantasi di sini terdiri atas 3. Ada orientasi atau bagian pengenalan, lalu ada komplikasi, bagian peristiwa atau konflik atau bisa kita sebut sebagai inti ceritanya, dan ada resolusi yang bisa kita sebut sebagai bagian penyelesaian. Nah, ibaratnya gini, ada suatu cerita. Si cerita itu memiliki awalan, bagian awal yang isinya suatu pengenalan, lalu ada bagian tengah yang isinya adalah suatu inti cerita, ya, peristiwa, konflik, masalah gitu. Lalu bagian akhir. Bagian akhir adalah suatu penyelesaian dari masalah atau konflik serta peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Ibaratnya gitu. Jadi teks cerita fantasi ya yang termasuk dalam teks narasi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama struktur awal atau kita sebut dengan orientasi. Bagian tengah kita sebut dengan komplikasi. Dan juga bagian akhir kita sebut sebagai resolusi. Nah, struktur teks ini nih, ya, bagaimana sih kita bisa mengetahui apakah teks yang kita baca itu masuk ke struktur orientasikah atau masuk ke dalam struktur komplikasikah? Yang pasti kita harus membaca dulu teksnya dan kita harus bisa tahu ya ciri-ciri dari setiap struktur bagian itu seperti apa. Jadi kita bisa langsung tahu nih, oh ini tuh bagian orientasi ya, oh ini bagian komplikasi ya, gitu. Nah untuk lebih lanjut mari kita pelajari bagian yang pertama yaitu mengenai struktur teks cerita fantasi bagian orientasi atau pengenalan. Oke. Ada yang mau membaca tulisan singkat itu? Ibu mau minta Nashwa. Nashwa. Halo Nashwa. Ya, Bu. Oke, coba baca tulisan yang singkat itu. Pengenalan tokoh, latar watak dan watak tokoh dan konflik. Oke. Jadi orientasi itu isinya adalah pengenalan. Ya, ibarat kita kenalan dulu nih sama apa yang mau diceritakan
gitu. Kita kenalan dulu nih sama isi ceritanya itu apa gitu. Kenalan dulu. Nah, biasanya di bagian orientasi ini yang dikenalkan itu adalah tokoh, latarnya, watak tokohnya, lalu kira-kira apa sih yang akan terjadi di dalam cerita itu gitu. Nah, orientasi itu kayak gitu isinya. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita lihat supaya kita bisa menganalisa ya. Kita bisa menganalisa apakah itu bagian orientasi atau bukan. Jadi, bagian orientasi itu dikembangkan atau bisa kita sebut tersusun apabila si penulis itu mendeskripsikan latarnya, mengenalkan tokohnya, dan juga mengenalkan konfliknya. Ada 3 cara untuk membuat suatu orientasi. Ada 3 cara bagaimana si penulis ini mengenalkan ceritanya. Yang pertama, ya. Yang pertama, dia mendeskripsikan latarnya. Biasanya di sini si penulis akan memberitahu di mana sih lokasi atau tempat terjadinya peristiwa itu. Di mana sih konflik itu terjadi gitu. Biasanya nanti si penulis itu menceritakan gitu. Latarnya itu di mana. Biasanya diawalinya kayak gini contohnya. Di suatu desa yang sangat tentram atau di suatu hutan yang menyeramkan, biasanya dibukanya seperti itu dengan mengenalkan si latar tadi. Lalu yang kedua, dengan mengenalkan tokoh. Nah, ini sering ya kita temui gitu. Biasanya memperkenalkan siapa sih tokoh-tokoh yang ada di dalam ceritanya, bagaimana watak mereka, rupa mereka, ya. Kalau misalnya mau contohnya kayak gini biasanya. Suatu hari hiduplah seorang anak bernama Cinderella. Nah, kita tahu deh tuh, tokohnya Cinderella ternyata. Namanya Cinderella, gitu. Cinderella adalah seorang anak saudagar. Nah, kita tahu lagi identitasnya. Oh, ternyata si Cinderella itu adalah anaknya saudagar. Nah, artinya ketika dikenalkan tokoh, si penulis ini benar-benar memperkenalkan siapa sih tokoh yang mau diceritain di dalam peristiwa itu gitu. Di dalam cerita itu gitu. Dari rupanya, dari wataknya, dari silsilah keluarganya, dari kehidupannya, semuanya diceritain dulu di awal. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita baca ceritanya, itu kita sudah mengetahui, oh pantes dia mengalami hal ini, ternyata seperti ini ya gitu. Terus ada pengenalan konflik. Nah, biasanya kalau di sini nih pengenalan konflik itu si pencerita atau penulis cerita ini ingin memberikan satu gambaran kecil sekali kira-kira apa yang akan terjadi gitu di inti cerita nanti gitu. Biasanya gambaran-gambaran kecil saja, gambaran umum saja supaya kita berpikir gitu. Apa ya, kenapa ya ini akan terjadi seperti apa ya ini gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita lihat contohnya. Oke, mohon maaf. Oke, kita lihat contohnya. Maaf ya. Oke, ada yang mau membacakannya? Ibu minta sama ini deh. Regina. Regina, halo. Ya, Bu. Halo. Oke, Sobat Pintar Regina, coba dong Ibu minta tolong dibacakan. Dibacakan. Ya, Bu. Oke. Kau harus membawanya kembali. Erza Tunggu, Bu, sebentar ya. Kau harus membawanya kembali. Erza kalang kabut. Aku gugup, bingung. Tak tahu apa yang harus ku perbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kerai itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya. Dan tanpa kusadari, ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Nah, terima kasih Regina. Ya, Jadi, di dalam teks ini nih, ya, ini dikenalkan dulu ada 2 tokoh. Tokohnya siapa, Regina? Tadi yang kamu baca tokohnya siapa aja, Regina? Regina? Mati ya mic-nya. Coba di-unmute dulu, Nak.
Iya, Bu. Ya. Siapa aja tokohnya Regina di sini? Dikenal Erza, Erza, lalu lalu manusia purba, manusia purba, satu lagi? satu lagi manusia dengan wajah setengah kerai itu. Itu manusia purbanya. Satu lagi adalah tokoh aku. Nah, di sini udah dikenalin Oh 3. ya, aku. Ya, betul ya. Di sini udah dikenalin 3. Ada tokoh aku, ada tokoh Erza, dan juga ada si manusia purba. Nah, si penulis ini memberikan gambaran kecil. Kira-kira akan ada masalah nih. Karena apa? Si manusia purba itu harus dikembalikan ke zamannya. Karena kalau misalnya nggak dikembalikan, dalam jangka waktu 12 jam, maka si manusia purba itu akan mati. Kayak gitu. Nah, ini adalah contoh dari orientasi. Terima kasih Regina ya. Oke, Sobat Pintar, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, tadi kita belajar bagian orientasi, ya kan? Pengenalan ya. Bagaimana cara si penulis itu mengenalkan? Ada dengan memperkenalkan latarnya, memperkenalkan tokohnya, dan juga memperkenalkan konfliknya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam struktur bagian yang kedua, yaitu bagian komplikasi. Di bagian ini ada apa ya kira-kira? Oke, di sini tertulis apa masalah atau konflik. Mari kita lihat. Oke, Ibu minta tolong sama Mas Bahri. Halo Bahri Alfiansyah. Halo, Bu. Oke, Bahri Alfiansyah, Ibu mau kamu bacain tuh kalimat singkat yang ada di layar itu. Coba Ya, Bu. Oke. Berisi konflik atau masalah yang dialami tokoh dalam cerita. Oke, berarti komplikasi isinya apa, Bahri? Halo, Bahri. Komplikasi isinya apa dari kalimat yang tadi kamu baca? Konflik atau Tokoh dan cerita. Iya, oke. Thank you. Terima kasih, Mas Bahri. Jadi, komplikasi ini ya, seperti yang Ibu bilang, itu bisa kita sebut sebagai inti ceritanya. Gitu. Jadi, di dalam suatu cerita ada inti cerita yang inti ceritanya itu berisi suatu peristiwa, konflik, atau permasalahan yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu. Nah, konflik itu sebabnya banyak gitu. Nggak cuman karena sesuatu hal gitu. Ada nih penyebab-penyebab dari konflik itu. Nah, kita bisa lihat gitu. Kita bisa analisis nanti kenapa sih ya bagian ini termasuk komplikasi gitu. Apakah karena dia berisi suatu pengenalan? Kayaknya bukan. Nanti kamu bisa analisis gitu. Nah, si bagian komplikasi ini biasanya dikembangkan melalui sama kayak tadi orientasi 3 cara. Yang pertama, biasanya dia bisa menjadi suatu masalah kalau tiba-tiba ada tokoh lain yang masuk. Kalau misalnya dari penggalan cerita teks yang tadi ya, yang tadi penggalan cerita teks tadi ya, karena tokohnya itu sudah dikasih tahu ada 3, ada Ezra, ada aku, sama manusia purba. Nah, masalah ini muncul bisa jadi karena misalnya muncul satu tokoh lain, misalnya Profesor X. Gitu. Si Profesor X ini misalnya pengen si manusia purba itu tidak dikembalikan ke dunia asalnya. Maka akan menyebabkan si manusia purba itu mati. Nah, itu kan timbul konflik. Yang tadinya si Ezra sama aku pengen ngembaliin manusia purba, tapi karena ada tokoh lain yang nggak setuju, jadinya mereka bertengkar, dan mungkin akan terjadi sesuatu peristiwa. Gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah dengan mengubah latarnya. Gitu. Mengubah latarnya seperti apa sih? Jadi misalnya yang tadinya mungkin ya ada di suatu laboratorium, terus tiba-tiba karena ada suatu peristiwa yang tidak terduga, mereka tiba-tiba pindah ke dalam latar dunia lain yang mereka nggak kenal. Terus terjadilah suatu tantangan, terjadilah sesuatu hal yang tidak mereka inginkan, sehingga mereka harus bisa berpikir mencari jalan keluar bagaimana cara mereka kembali. Itu kan suatu konflik juga.
suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, yang ketiga, itu komplikasi itu bisa terjadi karena kita melompat ya dari zaman ke zaman. Nih, contoh ini nih umum banget, sering banget kita tonton di mana? Di film kartun kesukaan kita. Doraemon. Pernah nonton Doraemon ya semua ya? Pernah ya? Oke. Ada salah satu peristiwa Doraemon yang menceritakan cucu dari si Nobita ini, ya, cucu dari si Nobita ini, dia datang ke yang cucu si Nobita ini kan dari masa depan. Dia tiba-tiba datang ke Nobita di masa sekarang bilang kalau misalnya kehidupan Nobita itu pas di masa depan tuh nggak enak banget gitu. Terus si cucunya Nobita ini bilang, kakek harus berubah gitu. Nah terus si Nobita ini mau berubah, mau mengubah masa depan. Tetapi karena dia ingin mengubah masa depan, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi perpecahan ataupun masalah yang mungkin akan berimbas pada kehidupan si Nobita itu sendiri. Nah, itu contohnya. Contoh-contoh dari 3 ini. Tapi kita lihat contoh yang mau Ibu kasih nih. Oke, Ibu minta tolong sama sobat pintar Ibu yang bernama Salsa Bilanesha. Halo Salsa. Bu. Salsa. Oke, Salsa, Ibu minta tolong dong bacain yang ada di layar, tulisan yang ada di layar. Ayo, silakan. Laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Oke, terima kasih Salsa. Oke. Ini adalah contoh dari komplikasi, permasalahan. Jadi ada tokoh si aku ini, ada tokoh aku yang merasa ada sesuatu hal yang terjadi nih. Tiba-tiba dari air lautnya tenang, kok tiba-tiba ada gelombang gitu. Ada gelombang yang berbuih. Dia punya firasat jangan-jangan nih di dunia samudra, di dunia laut ini ada apa-apa nih. Kalau misalnya dia nggak tolong, nanti takutnya itu akan berimbas pada dunia yang ada di darat. Itu muncul suatu konflik tuh di situ. Konflik apa? Konflik kalau ada yang tidak baik-baik saja di bawah samudra tadi. Nah, itu termasuk ke dalam pengembangan dari latar, perpindahan latar. Dari latar yang ada di dunia daratan, masuklah ke dalam dunia laut atau samudra. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Tadi kita sudah belajar mengenai orientasi itu memperkenalkan ya, isinya perkenalan, pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan konfliknya, lalu komplikasi di sini isinya mengenai masalah-masalah yang akan terjadi. Karena udah ada awalan, ada pengenalan, ada masalah, pasti kita mengharapkan adanya suatu penyelesaian. Supaya apa? Ceritanya selesai. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai struktur bagian resolusi. Ya, resolusi itu berisi apa sih ya? Di sini sudah tertulis isinya adalah penyelesaian. Oke, resolusi adalah penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Sama kayak bagian orientasi, sama bagian komplikasi. Si bagian resolusi ini juga memiliki tiga cara pengembangan. Yang pertama, melalui lompatan waktu. Misalnya, masalahnya ada di dunia masa depan. Terus, karena sesuatu hal, akhirnya dia kembali ke dunia sekarang dan selesailah masalah itu, gitu, secara tiba-tiba, gitu. Terus, karena ada lompatan-lompatan waktu ya. Lalu ada sebab akibat yang unik. Misal gini, karena saya sudah mengumpulkan banyak permata, maka saya bisa kembali ke dunia saya lagi. Gitu. Bagaimana caranya supaya bisa kembali ke dalam dunia nyata saya gitu ya misalnya. Dengan cara mengumpulkan banyak permata. Itu contoh dari sebab akibat yang unik. Dan yang terakhir dengan sesuatu surprise gitu. Ceritanya selesai gara-gara ada sesuatu hal yang ajaib, terus jadi suatu kejutan atau surprise gitu.
Selesai deh karena ada sesuatu hal yang terjadi mendadak. Nah, karena si resolusi ini bagian dari penyelesaian, maka konflik atau peristiwa yang terjadi di dalam cerita selesai sudah. Kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam bagian ini. Kita lihat contohnya ya. Oke, ini contohnya. Ibu mau Mas Kafka. Kafka, halo Kafka. Kafka? Adakah Kafka? Halo Kafka? Kafka? Baik. Halo. Oke, Kafka halo. Kafka, bisa bantu Ibu membacakan yang ada di layar, Mak? Oke, coba tolong bacakan yang ada di layar. Iya. Setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka dan tanpa kuduga saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya Doni bisa kembali ke dunia asalnya. Oke, terima kasih Kafka sudah membantu Ibu membacakan. Nah, di sini ada sesuatu hal yang terjadi ya di layar yang kalian baca ini. Karena si Doni ini menyebutkan perilaku-perilaku baik yang sudah dia lakukan, akhirnya dia bisa kembali ke dunia nyata. Itu salah satu contoh dari penyelesaian karena adanya sebab akibat yang tak terduga. Ada syaratnya supaya semuanya selesai gitu. Ada syarat nih, kalau mau selesai permasalahannya ada syarat yang harus dilakukan. Gitu salah satu contohnya. Udah belajar ya 3 bagian struktur teks tadi. Ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Nah, sekarang mari kita berlatih. Jeng jeng, Ibu akan panggil sobat pintar Ibu untuk membantu Ibu menjawab pertanyaan ini. Pertama-tama Ibu mau panggil Dean. Halo Dean. Halo Bu. Oke deh Dean. Dean bantu Ibu jawab pertanyaan ini ya Dean. Sekarang silakan Dean bacain dulu nih. Bacain dulu teks yang ada di layar. Yuk. Bagaimana kamu tahu ini Zah? Tanya Zahwa. Hahaha, saat itu aku pulang sendirian dan bersandar di pintu itu. Lalu tak sengaja aku menekan tombol dan sejak itu aku mengetahui dunia fantasi ini. Jawab Zahra yang menjelaskan. Sejak Zahwa mengetahui ini, Zahra dan Zahwa setiap hari bermain di sana dan ternyata sepulang dari sana selalu membawa benda tanpa sepengetahuan mereka. Oke. Terima kasih Dian, jangan di-mute dulu ya. Soalnya nih, penggalan teks tersebut termasuk ke dalam bagian dari struktur apa? A. Orientasi. B. Resolusi. Yang mana, Dean? Kira-kira penggalan tadi masuk ke dalam struktur yang mana? Orientasi atau resolusi? Dean? Ayo Dean, A atau B? Kalaupun ragu-ragu karena jawabanmu salah, tidak masalah. Karena kita belajar di sini ya. Jawabannya A atau B, Dean? B. B. Oke. Dean jawabnya B ya, resolusi ya. Apakah benar jawaban Dean? Jawaban Dean, betul. Tepuk tangan buat Dean. Bagus. Pintar sekali, sobat pintar Dean. Pintar sekali ya. Mari kita lihat kenapa sih itu jawabannya resolusi gitu. Dean, kenapa jawabnya resolusi, Dean? Kenapa, Dean? Karena ya. Zahra sama Zahwa nemuin apa? Nemuin tombol? Iya, nemuin tombol di dekat pintu sehingga mereka bisa bolak-balik lagi ke dunia fantasi mereka. Terima kasih Dean, kamu pintar sekali. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Ya, sekarang Ibu minta tolong sama sobat pintar Ibu yang bernama Aurel. Halo Aurel.
Aurel? Halo, Bu. Oke, Aurel, boleh Ibu minta tolong dibacakan dulu dan menjawab soalnya seperti Dean tadi? Aku terkejut saat mendengar jawabannya. Entah apa dia mungkin terkena amnesia. Aku akan menanyakan sekali lagi, tetapi saat aku ingin bertanya, aku mendengar mendengar suara teriakan. Di ujung sana aku melihat kobaran api yang menyala-nyala menimbulkan asap pekat yang melambung di udara. Aku tersetak. Oke. Soalnya masih sama nih, Aurel. Penggalan teks tersebut termasuk ke dalam bagian dari struktur A, komplikasi, atau B, orientasi. Ayo Aurel, masuknya kemana Aurel? A atau B? Komplikasi atau orientasi? Aku terkejut. Tiba-tiba ada api dan semua orang berteriak. Kira-kira itu termasuk komplikasi, permasalahan, atau pengenalan? Aurel? Jawabannya A atau B? Kalau misalnya ragu-ragu, adakah teman yang mau membantu? Coba Ibu minta bantuan sama Feli. Theodora Feli. Ya, Bu. Oke, jawabannya apa? Coba bantu Aurel. Jawabannya apa? Antara A atau B? A, Bu. Komplikasi. Komplikasi. Kenapa masuknya ke komplikasi, Feli? Karena ada permasalahannya, Bu. Permasalahannya apa? Di ujung sana aku melihat kobaran api yang menyala-nyala menimbulkan asap pekat yang melambung di udara. Pintar. Kita lihat dulu ya jawabannya apakah benar komplikasi. Betul. Jawabannya adalah komplikasi. Seperti apa yang sudah diberitahu oleh Feli ya, bahwa bagian ini termasuk ke dalam komplikasi karena ada sesuatu hal yang membuat terkejut gitu. Baru dengerin orang ngomong, tiba-tiba di sana udah ada banyak api berkobar dan orang-orang semua berteriak, bergemuruh. Nah, itu adalah suatu permasalahan. Oke, Sobat Pintar Ibu, luar biasa ya. 2 soal ini bisa dijawab dengan sangat baik. Mari sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran selanjutnya. Tadi kita sudah belajar mengenai struktur teks cerita fantasi. Ada 3. Coba, Ibu minta Regina. Mana Regina? Regi? Ya, Bu. Oke, Regina, Ibu mau tanya. Tadi struktur teks cerita fantasi ada berapa? Ada 3. Ada 3. Apa aja, Regina? Tadi ada orientasi. Orientasi, lalu? Komplikasi. Komplikasi, lalu? Resolusi. Resolusi. Pintar. Terima kasih, Regina. Luar biasa. Aduh, Sobat Pintar Ibu luar biasa ya. Jadi kita sudah belajar mengenai struktur teks cerita fantasi yang ada 3 tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita ya. Tadi kita sudah belajar bersama pahlawan kita yang larinya cepat ini ya, struktur teks cerita fantasi. Sekarang kita belajar ke Mbak-mbak yang bisa terbang ini. Mbak Supergirl gitu, mengenai kebahasaan teks cerita fantasi. Suatu teks cerita fantasi biasanya ditulis dengan ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hal yang biasanya terdapat di dalam teks cerita fantasi. Jadi teks cerita fantasi itu disusun atau ditulis nggak sembarangan gitu. Udah tulis aja, habis itu selesai. Begitu. Ternyata di dalam teks cerita fantasi itu ada unsur-unsur kebahasaan yang mencirikan bahwa teks itu adalah teks cerita fantasi loh, Nak. Nah, ini yang pertama adalah penggunaan kata ganti nama orang. Ya, kata ganti nama orang. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat dengan makna kias dan makna khusus. Lalu yang ketiga, adanya suatu ungkapan keterkejutan, seperti tiba-tiba gitu ya. Lalu ada yang keempat, yang keempat itu menggunakan kata-kata yang bisa membuat seolah-olah panca indera kita itu terdapat di dalam cerita. Jadi kalau misalnya ada
situasi yang genting, itu sangat ditulis secara rinci dan detail sehingga kita juga bisa merasakan permasalahan atau konflik yang terjadi di dalamnya. Serta latarnya seperti apa dan suasananya seperti apa. Seperti itu ya. Lalu ada kata sambung penanda urutan waktu. Seperti setelah itu, ya kayak gitu. Terus sebelumnya, 2 hari setelahnya, kayak gitu. Terus ada dialog atau kalimat langsung di dalam cerita. Ini banyak banget, guys. Ini banyak banget. Ada 6. Apakah waktu kita cukup ya untuk belajar hari ini? Kayaknya enggak. Jadi Ibu mau kita mempelajari beberapa dulu dari unsur kebahasan ini. Yang akan kita pelajari itu adalah mengenai kata ganti, nama orang, dan apabila waktunya cukup, kita akan belajar mengenai penggunaan dialog atau kalimat langsung di dalam cerita. Oke, langsung saja ya, kita belajar yang kedua. Ibu harap kalian tetap semangat. Semangat, semangat, semangat. Oke, kata ganti atau pronomina. Siapa yang mau membacakan? Atau Ibu tunjuk lagi aja ya. Ibu mau minta Mas Faris. Halo Faris. Halo Bu. Coba dibacain Faris. Kata ganti atau promina adalah kata yang digunakan untuk mengganti sebutan subjek atau objek berupa orang atau benda agar kalimat yang dihasilkan efektif. Oke. Terima kasih Mas Faris sebelumnya. Kemarin di deskripsi kita sudah belajar mengenai beberapa kelas kata. Ada kelas kata kerja, ada kata sifat ya, ada kata benda. Nah, sekarang nih ada lagi namanya kata ganti atau biasa kita sebut dengan pronomina. Ibaratnya kata ganti atau pronomina itu adalah kata yang kita gunakan untuk menunjuk benda atau orang sehingga kita nggak berulang-ulang nyebutin namanya. Gitu. Jadi supaya kita nggak nyebutin berulang-ulang namanya, diulang-ulang terus dan membuat kita pusing ya, supaya kalimatnya efektif, maka digantilah nama orang atau nama benda itu dengan kata gantinya. Ibu sedari tadi, dari awal pembukaan sampai sekarang nih, Ibu sudah menggunakan berapa kali ya kata ganti. Gitu. Banyak banget gitu, banyak banget yang Ibu omongin. Nah, misal contohnya gini, kalian pasti pusing kalau misalnya Ibu ngomong gini. Baiklah, hari ini Ibu dan Niwang akan pergi ke pasar. Ibu dan Niwang akan membeli kangkung, karena kangkung yang akan Ibu beli di pasar, Ibu sangat sukai bersama Niwang. Niwang dan Ibu akan pergi berjalan kaki. Pusing ya dengerinnya. Dengernya Ibu lagi, Niwang lagi, Ibu lagi, Niwang lagi. Jadi nggak efektif gitu kalimatnya. Nah, supaya kalimat itu efektif, maka si orang-orang tadi namanya tidak perlu disebut lagi, tapi diganti dengan kata ganti. Ya. Nah, kata ganti itu ada 3 jenisnya. Ada kata ganti orang, kata ganti kepemilikan, dan kata ganti petunjuk. Sebenarnya ada lagi sih kata ganti yang lain, tapi hari ini kita akan fokus dengan kata ganti orang. Yang tadi Ibu bilang, kata ganti itu digunakan untuk menunjuk kepada nama atau orang supaya kita tidak berulang-ulang menyebut namanya. Dan supaya apa? Supaya kalimatnya itu terdengar menjadi efektif. Nah, si kata ganti orang ini ya banyak macamnya. Tuh, ada 3. Atau ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, dan ada kata ganti orang ketiga. Apakah mereka sama? Tentu tidak. Sekarang mari kita kelompokkan dan kita mengetahui apa itu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Siap ya? Oke. Nah, banyak banget nih kata-katanya.
Banyak banget kata-katanya di sini. Ada saya, kalian, dia, mereka, aku, kamu, kau, kita, ia, engkau, beliau, kami, Anda. Ini semua adalah kata ganti orang. Nih, kata ganti itu ini nih. Saya, kalian, dia, mereka, aku, kamu, kau, ia, ya. Banyak banget. Nah, yang tadi Ibu bilang, kata ganti itu ada 3 jenisnya. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Apakah semua ini masuk ke dalam jenis yang sama? Coba, menurut Dimas. Halo Dimas. 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 Aduh, Dimas kemana tiba-tiba? Hilang? Atau coba Rido mana Rido? Rido? Tidak ada juga? Iya, Bu. Oke, Rido. Ini ada kata-kata banyak nih. Ada saya, kalian, dia, kita, kamu, aku, mereka. Kira-kira mereka, ini kan semua kata ganti ya Rido ya? Iya, Bu. Kira-kira menurut kamu, mereka semua masuk ke dalam 3 jenis yang sama atau enggak? Beda-beda. Pintar, pasti beda ya Rido ya, nggak mungkin sama karena banyak banget. Oke, terima kasih Rido. Oke, jadi kata ganti ini itu beda-beda kelasnya gitu. Dan kita akan mengetahui gitu ya, sambil kita bermain kuis, games, kita akan mengetahui mana sih yang termasuk ke dalam kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan yang mana masuk ke dalam kata ganti orang ketiga. Yuk, kita cek. Tuh, ada tantangan ya. Mari kita kelompokkan kata-kata tadi sesuai dengan kelompok yang tepat. Yang pertama adalah kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama ibaratnya kata ganti yang digunakan untuk menunjuk diri kita sendiri. Kalau di dalam cerita, ya untuk menunjuk si penulisnya, si penulis cerita. Gitu. Ibarat gini, kita mau berbicara mengenai diri kita, tapi kita nggak bisa mengulang-ulang terus nama kita. Jadi kita menggunakan kata ganti untuk menunjukkan diri kita, menunjuk kepada diri kita nih. Nah, kata ganti orang ternyata ada 2 jenis lagi, guys. Ada kata ganti orang pertama tunggal dan ada kata ganti orang pertama jamak. Coba Ibu mau tanya sama Yemima Niwang. Sudah adakah? Niwang? Iya, Bu. Oke. Niwang, kalau tunggal tuh maksudnya apa sih, Niwang? Hah? Tunggal. Tunggal itu maksudnya apa, tunggal? Satu. Kalau jamak artinya? Kalau tunggal adalah 1, kalau jamak artinya apa, Niwang? Mungkin lebih atau 2 gitu, Bu. Pintar. Kalau jamak itu artinya dia lebih dari 1. Pintar. Terima kasih, Niwang. Sama-sama, Bu. Oke. Nah, tadi kan kita punya tantangan ya untuk mengelompokkan kata-kata ini nih. Kira-kira mana nih yang masuk ke dalam kata ganti orang pertama tunggal? Ibu mau tanya sama Najla. Mana Najla? Najla. Ya, Bu. Oke, Najla. Kata ganti orang pertama itu kan kata ganti yang digunakan untuk menunjuk diri kita sendiri nih. Ya. Dari kata-kata ini nih, kalian, mereka, kita, aku, kami, kau, saya, dia, beliau, ia, engkau, Anda, kamu. Manakah kata ganti orang pertama yang merujuk pada satu orang, diri kita sendiri? Yang mana nih? Saya dan aku, Bu. Saya dan aku. Kita lihat ya, apakah jawaban dari Najla ini benar? Betul. Saya termasuk ke dalam kata ganti orang pertama tunggal. Apakah aku juga?
pintar. Terima kasih Najla. Luar biasa Sobat Pintar Najla ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya sama Kafka. Kafka, halo Kafka. Ya, Bu. Kafka, oke. Suara Kafka agak sedikit tidak terdengar, tapi nggak apa-apa. Halo Kafka. Oke, mungkin bisa dibantu sama Mas Faris. Faris, halo Faris. Bu. Oke, Faris. Tadi kan Mbak Najla nih udah bener nih. Ya, Sobat Pintar Najla ini sudah benar mengelompokkan kata ganti orang tunggal termasuk saya dan aku. Nah, kalau yang jamak itu yang mana kira-kira dari semua kata-kata ini? Kalian sama mereka, Bu. Kalian sama mereka? Apakah menunjuk kepada diri kita? Mungkin bisa dibantu sama Kalista. Halo Kalista. Halo, Bu. Oke. Kalau kata ganti orang tunggal, tadi kan ada saya sama aku, merujuk pada diri sendiri. Kalau kata ganti orang yang lebih dari satu, artinya banyak ya orangnya, tapi merujuk pada diri kita sama orang yang kita ajak. Itu apa kata gantinya? Kalista, dari semua kata-kata ini. Kalian, mereka, kita, kami, kau, dia, beliau, ia, engkau, anda, kamu. Yang mana kira-kira yang masuk ke dalam kata ganti orang pertama jamak? Kita. Kita. Satu lagi? Yang mana? Kami. Pintar Kalista. Jawabannya benar ya. Kami dan kita yang termasuk ke dalam kata ganti orang pertama jamak. Nah, kalian harus hati-hati nih. Ternyata kami sama kita itu beda penggunaannya loh. Tapi kita selama ini menggunakannya itu berbeda, sering tertukar. Bahkan yang satu seperti dianaktirikan, tidak pernah disebut gitu. Karena kita selalu ngomongnya kita terus ya. Padahal ada kata kami. Dan mereka ya, mereka ini memiliki perbedaan yang sangat jelas. Kami digunakan untuk merujuk pada orang, lawan bicara kita, yang kita ajak juga beserta kita. Kalau kami itu ketika kita berbicara, tetapi lawan bicara kita itu tidak kita ajak, atau tidak termasuk ke dalam orang yang bersama kita. Gitu. Misalnya gini, Ibu sama Niwang mau pergi ke pasar, terus Ibu bilang nih sama Bahri, karena Ibu nggak ngajak Bahri nggak diajak nih sama Ibu. Jadi Ibu ngomongnya gini sama Bahri, Bahri, Ibu sama Niwang mau ke pasar. Kami mau membeli kangkung. Karena si Bahri tidak diajak, maka yang disebut hanya diri Ibu dan diri Niwang saja. Sehingga menggunakan kata kami. Tetapi kalau misalnya si Bahri, ya Bahri Ibu ajak ke pasar nih, ya contohnya, baru Ibu menggunakan kata kita. Misalnya, Bahri, Ibu sama Niwang mau ke pasar, mau beli kangkung. Bahri mau ikut nggak? Yuk, kita nanti beli sambal goreng. Gitu. Nah, artinya Bahri diajak sama Ibu sama Niwang ke pasar. Makanya menggunakan kata kita. Oke, gengs, kita lanjut ya. Ini tadi kata ganti orang pertama. Luar biasa, Sobat Pintar 7F. Luar biasa. Sekarang kita lihat kata ganti orang kedua. Kalau tadi kata ganti orang pertama itu merujuk pada diri kita sendiri, sedangkan kata ganti orang yang kedua adalah kata ganti yang menunjuk kepada lawan bicara kita. Kamu lagi ngomong nih sama orang lain, tapi kamu nggak mau kan terus-terusan manggil nama dia gitu. Akhirnya bagaimana cara kamu menyebut namanya, menyebut dirinya tanpa menyebut namanya, menyebut nama lawan bicaramu tadi, pasti menggunakan kata ganti orang kedua. Ya, kalau di dalam teks cerita fantasi, ini adalah kata yang digunakan untuk menunjuk orang lain yang menjadi lawan bicara si penulis atau tokoh. Nah, sama kayak kata ganti orang pertama, dia termasuk ada kata ganti tunggal, kata ganti orang kedua tunggal, dan kata ganti orang kedua jamak.
Sama ya, tunggal itu artinya satu orang, lawan bicara kita satu orang. Kalau misalnya yang jamak, karena ini kata ganti orang kedua, maka lawan bicara kita lebih dari satu orang. Nah, dari kata-kata yang harus kita kelompokkan ini, mana kira-kira yang masuk ke dalam kata ganti orang kedua tunggal? Ibu minta tolong sama Regina. Regina, halo. Halo, Bu. Oke, Regina, coba dong, mana sih yang masuk ke dalam kata ganti kata ganti orang kedua tunggal? Dia, iya. Kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua. Artinya kita ngomong kayak kamu sama ibu nih, lagi ngomong berdua. Ibu nggak terus-terusan manggil nama Regina kan? Regina, coba kamu kelompokkan mana yang termasuk kata ganti orang kedua dari sini. Kalian, mereka. Kalian, mereka apakah tunggal? Enggak. Iya, enggak. Pintar Regina. Yang mana? Kan kamu sedang berbicara nih. Ceritanya kamu lagi ngomong. Hei, kamu apakah kamu membawa tas? Gitu. Mana katanya? Kau. Kau. Lalu? Beliau. Beliau apakah iya? Iya. No, bukan. Bukan beliau. Kamu. Kamu. Lalu ada engkau. Engkau. Dan ada kata, oke, kita lihat ya. Di sini jawabannya ada kamu, ada kau, dan ada engkau. Ini adalah kata ganti orang pertama tunggal. Ya, kamu, kau, dan engkau. Sedangkan yang kata ganti, oke, ada Anda juga ternyata. Kamu, kau, engkau, dan Anda. Dan sedangkan kata ganti orang kedua jamak adalah kalian. Nah, sekarang kita masuk ke kata ganti orang ketiga, yaitu kata ganti yang digunakan untuk menunjuk orang lain, tetapi bukan orang lain yang menjadi lawan bicara kita. Ibaratnya kita lagi nunjuk orang lain, tapi orang lainnya sedang kita bicarakan. Gitu, menunjuk pada orang lain yang sedang kita bicarakan. Nah, sama seperti kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga, dia ada yang tunggal dan ada yang jamak. Nah, yang masuk ke dalam kata ganti orang ketiga tunggal adalah dia dan ia. Sedangkan yang termasuk kata ganti orang ketiga jamak ada satu lagi beliau ya. Beliau itu masuk ke kata ganti orang pertama tunggal. Dan yang terakhir mereka masuk ke dalam kata ganti orang ketiga jamak. Jadi kita ngomongin orang lain. Kamu kalau ngomongin orang lain ya, membicarakan orang lain pasti ngomong gini, kamu tahu nggak, dia kan kemarin bolos sekolah misalnya. Tahu nggak, kemarin dia kan juara 1 gitu misalnya. Kan nunjuk ke orang lain yang tidak kita, yang tidak sedang kita tidak kita ajak bicara ya, kita membicarakan orang lain, maka menggunakan kata dia. Kalau orangnya banyak, berarti nunjuknya gimana? Mereka itu kan orang-orang yang kemarin ikut lomba basket, gitu. Mereka berarti orang-orang yang kita bicarakan. Oke deh. Nah, ini Ibu kasih tabel ya supaya kalian bisa lebih memahami. Kata ganti orang tunggal ada saya dan aku, yang jamak ada kita dan kami. Lalu kata ganti orang kedua ada kamu, kau, engkau, Anda, dan kalian. Lalu kata ganti orang ketiga ada dia, ia, beliau, dan mereka. Oke, ini untuk memudahkan kalian ya, mengelompokkan kata ganti orang. Baiklah, selanjutnya kita mari berlatih sebentar ya. Oke, Ibu pengen Feli. Feli, halo Feli. Halo Bu. Oke, Feli coba bantu Ibu untuk menjawab soal-soal ini Feli. Dari kumpulan kata berikut ini, manakah yang semuanya termasuk kata ganti orang kedua tunggal? Kata ganti orang kedua, berarti kata ganti yang merujuk pada lawan bicara kita, tapi orangnya sendirian. A, B, C, atau D, Feli? C, Bu. C. Apakah benar jawaban Feli? Teman-teman,
dilihat ya, apakah jawaban Feli benar? Jawabannya adalah benar. Terima kasih Feli, luar biasa Ya, Feli. Bu. Oke, sekarang coba Ibu mau, oke, ini ada soal yang kedua. Ibu ingin coba yang jawab Regina. Oke, Regina, coba dibaca dulu kalimatnya. Kori, maukah kamu bertemu dan bermain lagi dengan Putri Yuzu dan aku di negeri fantasi ini? Tanya Pangeran Dennis dengan penuh harap. Jenis kata ganti orang yang terdapat dalam kalimat di atas adalah A. A. Orang kedua tunggal dan orang pertama tunggal. B. Orang ketiga B. Orang ketiga tunggal dan orang pertama tunggal. C. Orang kedua jamak dan orang pertama tunggal. D. Orang ketiga jamak dan orang pertama tunggal. Oke, yang mana jawabannya dari kalimat ini nih, kira-kira kata ganti apa yang kamu temukan, Regina? Ada kata ganti apa aja? Tunggu Bu, sebentar. Kori, maukah kamu bertemu dan bermain lagi dengan Putri Yuzu dan aku di negeri fantasi ini? Tanya Pangeran Dennis dengan penuh harap. Yang mana? Ada kata apa? Kamu dan ada kata? Aku. Kamu itu masuk ke dalam kata ganti orang? Kedua. Kedua Tunggal. Dan kalau aku? Kata ganti? Orang pertama tunggal. Pintar. Jadi jawabannya yang mana, Regina? A, Bu. A. Oke, mari kita lihat ya apakah A jawabannya. Betul. Jawaban Regina betul. Good. Terima kasih Regina. Iya, Bu. Sekarang Ibu pengen coba tanya sama Najla. Najla, ayo jawab soal yang ketiga. Di antara pilihan A, B, C, atau D, manakah kalimat yang mengandung kata ganti orang ketiga jamak? A. Arul, jangan, mereka. Yang pilihan A, B, C-nya nggak usah dibaca, tapi Ibu pengen jawab pertanyaan Ibu. Kan di sini ditanyakan kata ganti orang ketiga jamak. Kata ganti orang ketiga jamak itu apa, Najla? Terlalu, Bu. Mereka. Sekarang coba cari jawabannya mana yang ada kata merekanya. Yang A, Bu. Yang A. Kita lihat jawabannya ya. Yang B, C, sama D udah nggak ada ya kata-kata mereka ya. Kalau A kan ada, Arul jangan, mereka dalam bahaya. Pekik misal ketakutan. Kalau yang B, Ilman adalah orang pertama sebelum aku dan Dian yang bisa sampai di labirin ini. Nggak ada kata mereka ya, Najla ya? Nggak ada, Bu. Yang C, Harpa, Upi, Ririn, apakah kalian sebenarnya adalah peri? Tanyaku. Apakah di sini ada kata mereka? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Lalu yang D, dia adalah satu-satunya musuh terberat Andin dalam pertarungan sihir di dunia hujan. Ada kata-kata di sini, Najla? Bu. Tidak ada. Najla pintar sekali. Jawabannya benar yang A. Luar biasa nih Sobat Pintar 7F. Nah, kita sudah belajar nih mengenai unsur kebiasaan teks cerita fantasi. Dan ternyata untuk materi mengenai dialog dan kalimat langsung dalam cerita, kita harus pelajari besok nih, Sobat Pintar Ibu semua. Karena waktunya ternyata sudah 1 jam berlalu, malah lebih nih kayaknya. Luar biasa deh belajar sama kelas 7F Sobat Pintar Ibu semua. Luar biasa, kalian hebat. Beri tepuk tangan buat diri kita semua yuk. Luar biasa kalian semua, keren, semua luar biasa. Aduh, Ibu senang banget ngajar kalian di sini. Coba Ibu mau minta tolong sama siapa ya? Ibu minta tolong coba sama Lutfia. Ada Kak Lutfia? Ada, Bu. Oke, Lutfia, halo say. Hai. Jadi apa sih yang kita pelajari hari ini? Membahas unsur kebahasaan teks cerita fantasi dan kaidah cerita fantasi. Oke, kita belajar mengenai struktur
teks cerita fantasi dan unsur kebahasaan teks cerita fantasi ya. Terima kasih Lutfia. Ya, Bu. Baiklah anak-anak ibu semua, pembelajaran kita cukup sampai sini dulu ya. Aduh, ibu senang banget nih belajar sama kalian, luar biasa. Ternyata sobat pintar ibu yang satu ini selain fokus, bisa melakukan pembelajaran dengan sangat baik, menjawab soalnya juga baik ya. Luar biasa pokoknya. Ibu juga berharap sama sobat pintar lain di rumah yang sedang menonton ya video ini, semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran kami ya hari ini. Baiklah, mari kita syukuri hari ini karena kita sudah selesai belajar dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin bagi yang beragama Islam, dan mari kita syukuri sama-sama bahwa Tuhan yang Maha Esa memberikan kita karunia untuk bisa bertatap muka hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada semuanya, termasuk Radio Disdik yang sudah memberikan kesempatan kepada Ibu untuk bisa mengajar hari ini, mengajar kelas 7F yang sangat Ibu cintai dan Ibu banggakan, kalian luar biasa. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Lalu saya juga mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan di dalam penyampaian materi selama kegiatan belajar ini berlangsung. Oke, saya cukupkan. Akhir kata dari Bu Fani, salam literasi, semangat berbahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sifani atas materi pembelajarannya. Dan juga terima kasih untuk Sobat Pintar dan teman-teman semuanya di SMPN 97. Kemudian telah selesai kegiatan pembelajaran pertama hari ini, mata pelajaran kelas 7 bersama Ibu Sifani Yuska. Selanjutnya kita akan belajar mata pelajaran IPA kelas 7 bersama Ibu Sri Hayati. Jadi jangan kemana-mana, sampai jumpa pada mata pelajaran kedua. Dadah!